Setelah kemenangan gemilang di Kadisiah, banyak yang mengira perlawanan kekaisaran Persia telah berakhir. Tapi ternyata, singa Persia yang terluka masih memiliki taring yang tajam. Pertempuran besar berikutnya menanti di sebuah tempat bernama Jalula. Ini bukan sekadar pertempuran biasa, tapi sebuah episode yang akan menguji kesabaran, strategi, dan iman pasukan Muslim hingga ke batasnya. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan menggali lebih dalam kisah pertempuran Jalula, benteng terakhir Persia sebelum gerbang ibu kotanya. Kemenangan di Kadisiah memang dahsyat. Ibu kota Persia, Ctesifon, jatuh ke tangan kaum muslimin, dan harta rampasan yang tak terbayangkan berhasil direbut. Namun, Kaisar Yazdegerd III, sang penguasa terakhir Sasaniah, menolak untuk menyerah. Ia melarikan diri ke pedalaman kerajaannya, tepatnya ke wilayah Hulwan, dan mulai mengumpulkan kembali sisa-sisa pasukannya yang tercerai-berai. Dari seluruh penjuru Persia, para veteran perang dan prajurit yang setia dipanggil untuk satu misi, merebut kembali apa yang telah hilang dan membalaskan dendam kekalahan mereka. Pusat konsentrasi pasukan baru ini adalah Jalula, sebuah kota benteng yang sangat strategis. Jalula bukanlah kota sembarangan. Lokasinya sangat vital, menjadi gerbang menuju wilayah pegunungan Iran. Kota ini dibentengi dengan sangat kuat. Para insinyur Persia membangun parit pertahanan yang dalam dan lebar di sekeliling kota, menjadikannya rintangan pertama yang harus dihadapi musuh. Di belakang parit itu, berdiri tembok-tembok benteng yang kokoh, diawaki oleh ribuan prajurit terbaik Persia, di bawah komando seorang jenderal veteran bernama Mihran. Tidak hanya itu, mereka juga menanam ranjau darat sederhana berupa posek-posek besi tajam, yang disebar di sekitar parit untuk melukai kuda dan prajurit yang mencoba mendekat. Ini adalah sebuah benteng yang dirancang untuk tidak bisa ditembus. Pasukan Persia di Jalula benar-benar siap untuk pertempuran hidup dan mati. Mendengar kabar konsolidasi besar-besaran pasukan Persia di Jalula, Khalifah Umar bin Khattab di Madinah segera menyadari ancaman ini. Beliau tahu bahwa jika dibiarkan, kekuatan baru ini bisa menjadi ancaman serius bagi posisi kaum muslimin di Irak. Maka, perintah pun diturunkan. Siapa lagi yang lebih pantas memimpin misi genting ini selain sang pahlawan Kadisiah? Ya, Sa'ed bin Abi Waqqas sekali lagi ditunjuk sebagai panglima tertinggi. Namun, karena Sa'ed harus mengelola pemerintahan di Ctesifon yang baru ditaklukkan, ia menunjuk sepupunya yang juga seorang komandan brilian, Hashim bin Atbah, untuk memimpin 12.000 pasukan ke garis depan di Jalula. Pasukan ini diperkuat oleh para komandan legendaris, seperti Al-Kaka bin Amr At-Tamimi, sang pahlawan 1.000 orang. Ketika pasukan muslim tiba di depan Jalula, mereka langsung dihadapkan pada pemandangan yang mengintimidasi. Parit raksasa, benteng yang menjulang, dan ribuan tentara Persia yang siaga di atasnya. Hashim bin Atbah sadar, serangan frontal membabi buta hanya akan menjadi misi bunuh diri. Maka, ia memutuskan untuk menerapkan strategi yang berbeda. Pengepungan. Pasukan muslim mendirikan kamp, mengelilingi benteng Jalula, dan memutus semua jalur suplai dan komunikasi mereka. Perang psikologis dan kesabaran pun dimulai. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Suasana di kedua belah pihak pasti sangat tegang. Pasukan muslim menunggu dengan sabar di luar, sementara pasukan Persia terkunci di dalam benteng mereka. Tentu saja, pihak Persia tidak tinggal diam. Setiap hari, mereka akan melakukan serangan mendadak atau sorti. Mereka akan keluar dari gerbang benteng, menyerang sebagian kecil pasukan muslim, lalu dengan cepat mundur kembali ke balik perlindungan tembok, sebelum kaum muslimin sempat melakukan serangan balasan yang terorganisir. Taktik ini sangat merepotkan. Setiap kali serangan terjadi, pasukan muslim harus selalu waspada dan berhasil memukul mundur mereka. Pertempuran-pertempuran kecil ini terjadi hampir setiap hari. Al-Kaka bin Amr, dengan keberaniannya yang luar biasa, seringkali berada di garis terdepan, memimpin pasukannya untuk menghalau setiap serangan Persia. Menurut beberapa catatan sejarah, terjadi sekitar 80 kali pertempuran kecil selama masa pengepungan ini. Ini adalah perang gesekan yang menguras energi, sumber daya, dan mental kedua belah pihak. Pengepungan ini berlangsung selama berbulan-bulan.
Kesabaran adalah kunci. Pasukan Muslim, meskipun jumlahnya lebih kecil, menunjukkan disiplin yang luar biasa. Mereka tidak terpancing untuk melakukan serangan gegabah yang bisa menghancurkan seluruh pasukan. Di sisi lain, kondisi di dalam benteng Jalula mulai memburuk. Persediaan makanan dan air mereka menipis, moral pasukan mulai goyah karena terkepung tanpa ada harapan bantuan dari luar. Akhirnya, para komandan Persia memutuskan bahwa mereka tidak bisa terus bertahan seperti ini. Mereka merencanakan satu serangan terakhir yang besar dan menentukan. Mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menerobos pengepungan dan menghancurkan pasukan Muslim sekali dan untuk selamanya. Malam sebelum serangan besar itu, sebuah badai pasir dahsyat menerjang wilayah tersebut. Kegelapan dan angin kencang membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Justru dalam kondisi inilah, pasukan Persia melihat sebuah kesempatan. Mereka berpikir, kaum muslimin pasti akan lengah dan berlindung di tenda-tenda mereka. Dengan keyakinan itu, seluruh pasukan Persia keluar dari benteng secara diam-diam, bersiap untuk serangan fajar yang mendadak. Namun, mereka salah besar. Para penjaga Muslim, terutama pasukan di bawah komando Al-Kaka bin Amr, tetap waspada meski diterpa badai. Mereka mendengar suara pergerakan pasukan Persia dan segera membunyikan alarm. Hashim bin Atbah dengan cepat mengatur pasukannya. Ia menempatkan Al-Kaka di garis depan untuk menahan gelombang pertama serangan. Bagian tengah dipimpinnya sendiri, sementara sayap kanan dan kiri dipegang oleh komandan-komandan tangguh lainnya. Ketika fajar mulai menyingsing, pertempuran yang sesungguhnya pun pecah. Pasukan Persia menyerbu dengan ganas, mencoba menerobos formasi Muslim. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Suara denting pedang, teriakan prajurit, dan debu yang beterbangan memenuhi medan perang. Pasukan Muslim bertahan dengan kokoh, menahan setiap gempuran. Di tengah-tengah kekacauan pertempuran, Al-Kaka bin Amr melihat sebuah celah. Ia menyadari bahwa gerbang benteng yang ditinggalkan pasukan Persia kini tidak terjaga dengan baik. Sebuah ide brilian muncul di benaknya. Ia memimpin detasemen kecil pasukannya, bergerak memutar di tengah badai pasir dan pertempuran, lalu dengan cepat merebut gerbang utama benteng Jalula. Setelah menguasai gerbang, ia segera mengirim utusan untuk memberitahu Hashim bin Utbah. Inilah titik baliknya. Pasukan Persia kini terjebak. Mereka tidak bisa lagi mundur ke dalam benteng mereka yang aman, karena gerbangnya sudah dikuasai musuh. Mengetahui gerbang telah jatuh, Hashim bin Utbah memerintahkan serangan balasan total dari semua lini. Pasukan Muslim yang tadinya bertahan, kini maju dengan semangat berlipat ganda. Pasukan Persia yang panik karena jalur mundur mereka terputus, menjadi kacau balau. Semangat juang mereka runtuh seketika. Pertempuran berubah menjadi pembantaian. Mereka yang mencoba melarikan diri terjebak di antara pasukan Muslim di depan, dan parit pertahanan mereka sendiri di belakang. Banyak yang tewas di medan perang, sementara yang lain berusaha kabur ke segala arah. Kemenangan total berada di tangan kaum muslimin. Setelah pertempuran usai, hasilnya sungguh luar biasa. Puluhan ribu prajurit Persia tewas, dan kemenangan ini bahkan disebat-sebat setara dengan kemenangan di Qadisiyah. Harta rampasan yang diperoleh juga sangat besar, mencakup emas, perak, senjata, dan barang-barang berharga lainnya, yang nilainya konon mencapai puluhan juta dirham. Kemenangan di Jalula memiliki dampak strategis yang sangat besar. Ini secara efektif menghancurkan sisa kekuatan militer utama Persia di wilayah Irak. Jalan menuju jantung kekaisaran, yaitu wilayah pegunungan Iran, kini terbuka lebar. Kaisar Yazdegerd III terpaksa melarikan diri lebih jauh lagi ke pedalaman. Pertempuran Jalula adalah bukti nyata dari keunggulan strategi, kesabaran, dan kedisiplinan pasukan Muslim. Mereka tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kecerdasan taktis dalam menghadapi musuh yang memiliki pertahanan superior. Kemenangan ini menjadi paku terakhir di peti mati kekuasaan Sasaniyah di Mesopotamia dan membuka babak baru dalam sejarah penaklukan Islam ke arah timur. Kisah Jalula mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi rintangan sekuat apapun, kesabaran, strategi yang matang, dan keyakinan yang kokoh bisa membawa kita pada kemenangan. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah epik pertempuran Jalula hari ini. Semoga ada pelajaran dan inspirasi yang bisa kita ambil bersama. Dan yang paling penting, subscribe channel ini
dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan episode-episode sejarah Islam menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.